Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sauki Brilia Franky dengan NIM 2410863011. Saya membuat video ini untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Personal Branding di Instagram terhadap tingkat sosial media anxiety pada konten kreator pemula. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif, yakni Ibu Anisia Anidia SIKOM MSI dan juga Ibu Novi Elian SPMSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian ini. Baiklah, penelitian ini saya dilatar belakangi oleh perkembangan internet dan media sosial, terkhusus platform Instagram yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk berbagi foto atau video saja, tetapi juga digunakan sebagai tempat untuk membangun personal branding. Jadi, menurut dari data Reportal pada tahun 2025, Indonesia telah mencapai 103 juta pengguna Instagram yang menjadikan platform ini sebagai media utama dalam membangun personal branding, terkhusus orang-orang yang memiliki ketertarikan sebagai menjadi konten kreator. Biasanya konten kreator pemula itu berusaha untuk membangun personal branding melalui konten, dan mereka cenderung mengukur keberhasilan konten tersebut dari jumlah followers, like, komentar, viewers, dan engagement. Biasanya mereka ketergantungan terhadap respon audiens dan kebiasaan mereka dalam membandingkan konten yang telah mereka buat dengan konten kreator lain, sehingga dapat memicu terjadinya kondisi yang dinamakan social media anxiety. Kondisi tersebut adalah kondisi di mana orang mengalami gangguan kecemasan, kehilangan rasa kepercayaan diri ketika menggunakan sosial media. Di penelitian sebelumnya telah banyak yang membahas personal branding dan juga social media anxiety secara terpisah, tapi belum ada penelitian yang membahas pengaruh personal branding di Instagram terhadap tingkat social media anxiety dengan mengambil populasi konten kreator pemula. Alasan saya memilih konten kreator pemula sebagai populasi saya karena konten kreator pemula itu cenderung masih dalam tahap membangun personal branding, sehingga mereka lebih bergantung pada validasi audiens. Hal tersebut membuat mereka lebih rentan melakukan perbandingan sosial dan mengalami social media anxiety. Adapun rumusan masalah penelitian ini ada 2 poin. Poin pertama adalah apakah terdapat pengaruh personal branding di Instagram terhadap tingkat social media anxiety pada konten kreator pemula. Dan poin kedua, seberapa besar pengaruh personal branding di Instagram terhadap tingkat social media anxiety pada konten kreator pemula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh personal branding di Instagram terhadap tingkat social media anxiety pada konten kreator pemula, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh personal branding di Instagram terhadap tingkat sosial media anxiety pada konten kreator pemula. Manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini saya harap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, dan juga penelitian ini saya harap dapat memperkuat relevansi teori social comparison dalam menjelaskan fenomena social media anxiety pada pengguna media sosial. Lalu manfaat praktis bagi konten kreator pemula, saya harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai dampak aktivitas personal branding Instagram terhadap kondisi psikologis mereka. Dan bagi akademisi, saya harap penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Instagram itu memiliki pengaruh terhadap pembentukan personal branding maupun kondisi psikologis para pengguna Instagram. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa aktivitas di Instagram seperti mencari validasi, membandingkan diri, itu dapat memicu munculnya gangguan kecemasan atau social media anxiety. Tapi sebagian besar penelitian tersebut masih membahas personal branding atau social media anxiety secara terpisah. Dan objek penelitian yang mereka gunakan juga masih sangat beragam, seperti pengguna Instagram secara umum ataupun mahasiswa. Dan belum ada penelitian yang secara khusus meneliti konten kreator pemula. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah social comparison theory oleh Leon Festinger pada tahun 1954.
Teori ini menjelaskan bahwa individu itu cenderung menilai kemampuan dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Di media sosial, terutama Instagram, para pengguna itu sering membandingkan jumlah followers, like, kualitas konten, dan popularitas mereka dengan konten kreator lain. Teori ini juga menjelaskan ada 3 bentuk perbandingan sosial, yaitu upward comparison, downward comparison, dan lateral comparison. Relevansi teori ini dengan penelitian saya, apabila konten kreator itu aktif dalam membangun personal branding, itu mereka akan semakin besar kemungkinan melakukan social comparison atau perbandingan sosial. Jika hasil perbandingan menunjukkan hasil negatif, maka besar kemungkinan muncul social media anxiety. Kerangka konseptual pada penelitian ini ada personal branding, social media anxiety, media sosial, Instagram, dan content creator. Baiklah, kerangka berpikir didasari oleh social comparison theory yang terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel X, personal branding, dan variabel Y, social media anxiety. Adapun indikator dari variabel X ada atribut, personality, value dan benefit, uniqueness, outlook, dan consistency. Sedangkan variabel Y ada share content anxiety, privacy concern anxiety, interaction anxiety, dan self-evaluation anxiety. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H0, pernyataan tidak terdapat pengaruh antara personal branding di Instagram terhadap tingkat social media anxiety pada konten kreator pemula. Dan hipotesis kedua, H1, yaitu pernyataan terdapat pengaruh antara personal branding di Instagram terhadap tingkat social media anxiety pada konten kreator pemula. Pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif, dan jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif. Nantinya data penelitian akan saya peroleh dari pengisian kuesioner kepada responden yang telah memenuhi kriteria yang telah saya tentukan, dan data tersebut kemudian dianalisis melalui teknik statistik untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X dan variabel Y. Untuk populasi penelitian ini, yaitu seluruh konten kreator pemula yang aktif menggunakan Instagram. Karena populasi konten kreator pemula ini tidak diketahui jumlah pastinya, saya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Dan kriteria responden yang telah saya tentukan, yang pertama berusia minimal 17 tahun, yang kedua memiliki akun Instagram aktif, yang ketiga aktif mengunggah konten minimal 1 kali dalam seminggu selama 3 bulan terakhir, dan yang keempat menggunakan Instagram sebagai media membangun personal branding, dan yang terakhir merupakan konten kreator pemula, di mana mereka belum menjadikan konten kreator ini sebagai pekerjaan utama dan masih dalam tahap membangun audiens dan juga personal branding. Metode yang saya gunakan dalam pengumpulan data itu ada kuesioner dan juga dokumentasi. Dan sumber data yang saya gunakan ada data primer dan data sekunder. Variabel penelitian saya terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen atau X, yaitu personal branding, dan variabel dependen atau Y, yaitu social media anxiety. Skala pengukuran yang saya gunakan adalah skala Likert, di mana skalanya 1-5, dengan keterangan skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Teknik analisis yang saya gunakan untuk menganalisis data nantinya ada analisis